Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabar anak-anak Umi hari ini? Semoga anak-anak Umi semuanya sehat ya. Oke anak-anak Umi, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya silakan persiapkan alat-alat belajarnya dan berpakaian rapi. Anak-anak Umi, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 2, 3, dan 4. Gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar hasil dari yang kita bayangkan atau yang kita khayalkan. Contoh gambar imajinatif seperti yang ada pada gambar nak ya. Boleh itu gambar pemandangan atau gambar kartun atau gambar benda-benda yang kita bayangkan yang lain. Ketika kita menggambar imajinatif, maka kita memerlukan alat dan bahan. Nah, adapun alat dan bahan yang bisa kita gunakan untuk menggambar imajinatif adalah sebagai berikut. Kertas, boleh buku gambar atau kertas yang lain. Kemudian pensil, kemudian penghapus, penggaris jika diperlukan, dan terakhir alat untuk mewarnai. Alat untuk mewarnai bisa bermacam-macam nak ya. Bisa krayon, bisa spidol, bisa pensil warna, bisa cat air, dan lain-lain. Tinggal anak Umi menyukai yang mana. Begitu nak ya. Adapun langkah-langkah menggambar imajinatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat menggambar. Nah, alat-alat menggambar yang telah Umi jelaskan tadi disiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, membuat sketsa gambar. Nah, membuat sketsa gambar ini menggunakan pensil. Kemudian ketika salah silakan gunakan penghapus. Yang ketiga, menyelesaikan sketsa menjadi gambar. Yang terakhir, warnai gambar dengan menggunakan pewarna yang tadi Umi sebutkan. Silakan anak-anak Umi menyiapkan semua alat itu dan bisa menggambar sesuai keinginan anak-anak Umi. Coba anak-anak Umi perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gedung sekolah. Ya, ini misalnya adalah gedung sekolah kita. Nah, anak-anak Umi di setiap tempat memiliki aturan dan tata tertib yang harus ditaati. Aturan dibuat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Begitupun yang ada di sekolah. Kita di sekolah harus mematuhi aturan dan tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Baik anak-anak Umi, mari dengarkan cerita berikut. Hari ini Siti datang lebih awal, lebih pagi dari teman-temannya. Kemudian Siti masuk kelas dan melihat keadaan di kelas. Ternyata ada sampah di lantai. Siti pun segera mengambil sapu dan pengki untuk membersihkannya. Tak lama kemudian, kelas pun menjadi bersih. Siti sangat senang jika melihat kelasnya bersih dan rapi. Walaupun hari ini Siti tidak ada jadwal piket, namun Siti tetap mau membersihkan kelas jika kelasnya kotor, karena membersihkan kelas merupakan tanggung jawab seluruh warga di kelas. Ketika istirahat tiba, Siti dan Dayu melihat Edo yang sedang mencoret-coret papan tulis. Siti dan Dayu langsung menegur Edo dengan kesal. Edo, kenapa kamu mencoret-coret papan tulis itu? Sekarang papan tulisnya menjadi kotor. Memangnya tidak boleh jika mencoret-coret papan tulis. Tulisanku kan bagus. Tiba-tiba datang Beni. Edo, benar yang dikatakan oleh Dayu dan Siti bahwa mencoret-coret papan tulis membuat papan tulisnya menjadi kotor, apalagi coretannya sembarangan. Nah kan, Beni saja setuju jika itu perbuatan yang salah.
Iya, aku memang setuju. Tapi, jika kita ingin menegur teman, sebaiknya kita menegurnya dengan sopan dan tidak perlu kesal ya. Kemudian Edo pun menimpali. Aku setuju dengan Beni. Kalian bisa memberitahuku dengan tidak kesal. Maaf ya, akan segera aku hapus coretan ini. Iya Edo, maafkan kami juga karena sudah menegurmu dengan kesal. Kita harus menjaga kebersihan kelas kita supaya kelas kita selalu bersih, indah dilihat. Baiklah anak-anak Umi, sekarang perhatikan meja belajar siswa berikut. Banyak sekali benda berantakan di atas mejanya. Mari kita rapikan meja ini dengan menempatkan barang-barang sesuai dengan tempatnya. Oke nak ya, di sini ada juga tas dan kotak sampah. Nah, benda-benda yang ada di atas meja bisa kita rapikan dengan memasukkannya ke tempatnya masing-masing. Yang pertama ada kertas, sampah kertas. Itu dimasukkan kemana nak? Oke, ke kotak sampah. Kemudian ada juga bekas ciki, dimasukkan juga ke kotak sampah karena sudah habis. Kemudian ada botol minum, kita masukkan ke dalam tas. Kemudian pensil dimasukkan juga ke dalam tas, buku juga dimasukkan ke dalam tas. Setelah semuanya dimasukkan ke tempatnya, maka gunakan kemoceng untuk membersihkan meja. Jangan lupa setelah digunakan kemoceng silakan diletakkan di tempatnya. Begitu cara merapikan meja belajar. Nah, anak-anak Umi, ketika anak-anak Umi sekolah nanti jangan sampai mejanya berantakan seperti ini ya. Selalu rapikan meja setelah kalian mengikuti pelajaran. Anak-anak Umi, menjaga kebersihan kelas dan sekolah merupakan salah satu aturan di sekolah. Sekarang mari kita lihat ada aturan dan tata tertib lainnya yang ada di sekolah. Baiklah anak-anak Umi, berikut adalah contoh aturan-aturan sekolah yang harus kita patuhi. Yang pertama, memakai seragam sekolah dengan rapi. Nah, di sini ada 3 gambar anak. Ada 2 anak yang berpakaian rapi sesuai aturan dan ada satu anak yang tidak memakai seragam dengan rapi. Sudah lengkap tetapi tidak memasukkan bajunya ke dalam. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu dan tidak terlambat. Ya anak-anak Umi, ketika datang lebih awal sebelum bel berbunyi, sehingga anak-anak Umi tidak ketinggalan kegiatan atau pembelajaran di sekolah. Aturan selanjutnya adalah semua murid wajib mengikuti upacara bendera di hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, memakai atribut lengkap dan tidak boleh berisik. Ya, nah anak Umi perhatikan ketika kita upacara, maka anak-anak Umi harus tertib ya. Yang keempat, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Hingga sebelum masuk kelas, kita harus berbaris rapi di depan kelas. Kemudian menunggu aba-aba dari guru, wali kelasnya, baru dengan tertib masuk ke dalam kelas. Nah, yang kelima, sebelum bel masuk dibunyikan, semua siswa harus masuk ke kelas. Nah, jika ada yang terlambat, maka harus menghadap kepada ibu guru dulu, menjelaskan penyebab terlambatnya apa dan meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang keenam, kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Dan ini sudah sering kita lakukan nak ya ketika anak-anak Umi kelas 1 kemarin.
Yang ketujuh, kebersihan, keindahan, dan kerapian kelas menjadi tanggung jawab seluruh kelas dan seluruh siswa. Jadi anak-anak Umi, walaupun anak-anak Umi tidak ada jadwal piket, ketika melihat ada sampah, maka anak Umi bertanggung jawab terhadap sampah itu dengan membuangnya ke kotak sampah. Siswa yang bertugas piket wajib menyirami tanaman yang ada di depan kelasnya agar tanaman itu tumbuh subur dan bisa memberi pemandangan dan udara yang segar bagi penghuni kelas. Terakhir, siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ayo anak-anak Umi, mari kita lakukan aturan di sekolah itu dengan baik. Baik anak-anak Umi, sekarang kita belajar matematika tentang pembagian. Nah, ternyata pembagian itu dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Coba perhatikan penjelasan Umi berikut. Baik anak-anak Umi, coba perhatikan contoh soal cerita berikut. Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah pembagian yang ada kaitannya dengan perkalian. Atau pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Umi jelaskan kembali. 6 dibagi 3, anak Umi cari di perkalian 3 yang hasilnya 6. 3 itu dikalikan berapa sehingga hasilnya 6? Ya, 3 itu dikalikan 2 sehingga hasilnya 6. Artinya 2 itu adalah hasil bagi dari 6 dibagi 3. Kebalikan dari perkalian itu nak ya. Semoga anak-anak Umi mengerti dan paham. Jika belum, mohon bantuannya kepada Bunda untuk menjelaskan kembali kepada anak-anak kita ya. Baik anak-anak Umi, silakan kerjakan tugas-tugas berikut. Jika masih ada yang belum paham, silakan bertanya kepada ayah dan bundanya. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa setelah belajar, alat-alat tulisnya dirapikan kembali dan membaca doa dan berterima kasih kepada ayah bundanya karena telah dibimbing belajar di rumah. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.